Ini kita akan membahas mengenai nitrogen dioksida. Adalah salah satu polutan udara yang sangat umum, terutama di area perkotaan. NO2 terutama dihasilkan dari proses pembakaran seperti kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri, sehingga sangat berkaitan dengan aktivitas manusia modern. Karena sifatnya yang berbahaya, NO2 dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang NO2, sangat penting agar publik dan pembuat kebijakan bisa mengambil langkah pencegahan, mitigasi, dan regulasi. Kemudian, dengan pemahaman yang baik, bisa mendorong tindakan nyata seperti pengurangan emisi, penggunaan transportasi ramah lingkungan, serta kebijakan pengendalian kualitas udara. Nah, kemudian apa itu nitrogen dioksida atau NO2? Nah, definisi kimia, nitrogen dioksida atau NO2 adalah senyawa gas berwarna coklat kemerahan dengan bau tajam. Ia termasuk dalam keluarga nitrogen oksida NOx. Kemudian ada sumber alami. Ada sumber alami NO2, misalnya petir saat badai, bisa menghasilkan NOx, dan juga proses mikroba di tanah yang bisa menghasilkan oksida nitrogen. Kemudian sumber antropogenik dalam manusia. Kendaraan bermotor, mesin pembakaran internal terutama diesel menghasilkan NO2. Industri dan pembangkit listrik, pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara, gas, minyak menghasilkan NOx termasuk NO2. Aktivitas lain, pemanasan rumah tangga misalnya pemanas gas, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU juga bisa menjadi sumber paparan NO2. Kemudian ada metode pengukuran. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan metode Gris-Saltzman untuk mengukur NO2 di lingkungan kerja secara akurat. Kita masuk pada data dan fakta. Nah, konsentrasi NO2 di tempat nyata adalah sebuah studi di terminal Purabaya menemukan konsentrasi NO2 tertinggi hingga 140/47 m². Di area persimpangan jalan bergreenbelt atau jalan bersimpang di kota besar, konsentrasi NO2 dipengaruhi volume kendaraan dan kecepatan angin. Studi risiko kesehatan di Indonesia. Penelitian di basement parkir Plaza Andalas menunjukkan konsentrasi NO2 sangat tinggi yang bisa berbahaya bagi petugas parkir. Studi di Kota Jambi pada penyapu jalan menggunakan analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL menunjukkan bahwa saat ini risiko masih di bawah ambang bahaya atau risk quotient kurang dari 1, tetapi pemaparan jangka panjang tetap diperhitungkan. Penelitian di SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, menemukan bahwa kerja dan pedagang di sekitar SPBU terpapar NO2 dan ini berdampak pada fungsi paru-paru. Di Yogyakarta, analisis risiko kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan padat polusi udara atau NO2 dan SO2 perlu diperhatikan. Data metode analisis, metode Gris-Saltzman divalidasi untuk pemantauan NO2 di lingkungan kerja, yang berarti pengukuran polutan ini bisa dilakukan dengan akurasi untuk tindakan mitigasi. Selanjutnya, dampak lingkungan. Nah, pembentukan ozon di permukaan atau ground level ozone, NO2 bereaksi dengan senyawa organik volatil atau VOCs di bawah sinar matahari dan dapat membentuk ozon permukaan yang merupakan komponen utama SMOG fotokimia berbahaya bagi tanaman, manusia, dan ekosistem. Nah, partikel halus NO2 dapat berkontribusi pada pembentukan partikel halus atau PM yang memperburuk kualitas udara. Kemudian hujan asam.
Saat NO2 berinteraksi dengan uap air di atmosfer, dapat terbentuk atau asam nitrat yang kemudian turun sebagai hujan asam dan dapat merusak tanah, tumbuhan, dan perairan. Stres oksidatif pada tanaman, tingginya konsentrasi NO2 bisa menimbulkan stres oksidatif di tanaman, mengurangi pertumbuhan, merusak klorofil, dan menurunkan produktivitas tanaman. Kemudian variabilitas spasial. Model spatiotemporal menunjukkan bahwa distribusi NO2 sangat bervariasi tergantung penggunaan lahan, kepadatan kendaraan, dan kondisi meteorologi lokal. Nah, kemudian dampak kesehatan masyarakat. Saluran pernafasan. NO2 dapat mengiritasi saluran pernafasan, menyebabkan batuk, sesak nafas, dan memperburuk penyakit pernafasan seperti asma. Fungsi paru-paru. Studi di SPBU menunjukkan bahwa paparan kronis NO2 terkait dengan penurunan fungsi paru-paru para pekerja dan pedagang di sekitar SPBU. Kemudian risiko kesehatan jangka panjang. Beberapa penelitian risiko ARKL menyatakan bahwa meskipun nilai risk quotient atau RQ untuk beberapa kelompok pekerja masih kurang 1, yang artinya aman dalam konteks studi itu, tetapi penting untuk memantau paparan jangka panjang karena dapat kumulatif. Kemudian ada kelompok rentan, pekerja di terminal bus, pedagang kaki lima di stasiun transportasi, petugas parkir di basement. Ini adalah contoh kelompok yang beresiko tinggi terpapar NO2 karena aktivitas kerja dan lokasi paparan. Nah, untuk efek lainnya, selain efek pernafasan, polusi udara termasuk NO2 juga dapat berdampak pada sistem kardiovaskuler, dan ada bukti yang berkembang bahwa polusi udara mempengaruhi kesehatan mental dan rawat inap psikiatri, atau kasus ini lebih umum dalam literatur global, meskipun tidak semua studi NO2 spesifik. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan. NO2 adalah polutan udara yang signifikan dan berbahaya, terutama di area perkotaan dengan lalu lintas padat dan aktivitas pembakaran. Nah, data dari berbagai penelitian lokal seperti terminal, jalan, dan SPBU menunjukkan bahwa konsentrasi NO2 dapat mencapai tingkat yang memperhatikan dari segi kesehatan, terutama pada pekerja yang terus-menerus terpapar. Nah, dampak lingkungan dari NO2 juga sangat-sangat nyata, mulai dari pembentukan ozon permukaan, partikel halus, hingga hujan asam dan kerusakan tanaman. Nah, dari sisi kesehatan masyarakat, paparan NO2 bisa menyebabkan gangguan pernafasan, menurunkan fungsi paru-paru, dan memperburuk kondisi kronis seperti asma. Nah, itu adalah materi dari nitrogen dioksida atau NO2. Sekian dari kami.